Hai teman-teman semua, kali ini aku akan merangkum cerita film yang berjudul Blade yang dirilis tahun 1998. Film ini menceritakan seorang setengah manusia dan setengah vampir ingin membalas dendamnya kepada vampir yang menggigit ibunya dulu, yang menyebabkan ibunya meninggal. Kita langsung aja ke ceritanya. Cerita dibuka pada tahun 1967. Seorang wanita hamil dilarikan ke rumah sakit yang menderita pendarahan parah di lehernya. Para medis mengira dia diserang oleh beberapa jenis binatang. Dokter melakukan pertolongan darurat dan bayi laki-lakinya lahir, tapi dia malah meninggal. 30 tahun kemudian, seorang pria muda bernama Dennis mengendarai mobil dengan seorang cewek berambut coklat bernama Raquel menuju ke klub malam bawah tanah di tempat pemotongan hewan di Los Angeles. Setelah berbicara dengan penjaga pintu dalam bahasa Rusia, Raquel membawa pemuda itu ke dalam klub. Dia bingung dan berusaha membaur. Beberapa pelanggan yang reseh mendorongnya. Tiba-tiba, tangannya ada tetesan darah dan sistem sprinkle aktif yang mengeluarkan darah ke semua orang di dalam. Saat itulah dia menyadari bahwa semua orang di klub itu adalah vampir. Dennis mencoba melarikan diri dan berakhir di kaki seseorang dengan jas hujan kulit hitam. Para vampir ketakutan melihat sosok ini. Dia adalah Tukul Arwana. Dia adalah Blade, si pembunuh vampir. Blade mengeluarkan shotgun dan menembaki para vampir yang langsung terbakar menjadi abu ketika terbunuh. Blade menggunakan besi lancip dari perak untuk membunuh lebih banyak vampir dan kemudian menembak disc joki. Semua vampir mati dan melarikan diri. Kemudian datang seorang vampir bernama Queen dan anak buahnya yang tampaknya pernah ditemui Blade sebelumnya. Blade membunuh semua anak buahnya lalu menembak Queen dengan besi perak lancip yang menancapkannya ke dinding. Kemudian Blade membakarnya dan memeriksa orang di dekat situ. Blade gak menemukan bekas gigitan vampir padanya. Blade membiarkannya hidup dan melarikan diri saat polisi tiba. Queen yang gosong dibawa ke rumah sakit setempat. Seorang petugas kabar mayat bernama Curtis memeriksa darahnya dan menunjukkan hasilnya kepada Dr. Karen Jensen yang menemukan sejumlah kejanggalan. Saat mereka memeriksa mayat, Karen menemukan perkembangan otot rahang yang nggak normal. Tiba-tiba, Queen hidup kembali dan menggigit kedua dokter tersebut. Ketika Queen sedang menggigit Karen, Blade muncul dan menyelamatkannya. Blade memotong salah satu lengan Queen, tapi Queen berhasil kabur. Kemudian, Blade membawa Karen pergi dari situ. Blade membawa Karen ke tempat persembunyiannya dan meminta bantuan dari mentornya, seorang pria tua bernama Whistler. Whistler menyuntikkan Karen dengan cairan bawang putih. Sementara itu, sekelompok vampir sedang mendiskusikan serangan terbaru Blade terhadap bangsa vampir mereka. Rupanya, klub malam yang diserang Blade adalah milik seorang vampir bernama Deacon Frost. Frost ingin para vampir untuk menggunakan manusia sebagai sumber makanan, sementara yang lain lebih memilih untuk mempertahankan hidup berdampingan secara damai. Dragonetti nggak menyukai Frost karena Frost bukanlah darah vampir murni. Frost juga arogan dan tindakannya dan para pengikutnya menarik perhatian Blade. Keesokan paginya, Karen terbangun dan melihat Whistler menyuntikkan Blade dengan beberapa jenis serum. Dia mencoba melarikan diri, tapi Whistler mencegahnya. Whistler mengisi bahan bakar mobil Blade dan mengatakan kepadanya bahwa dia dan Blade sedang berburu vampir. Karen tentu saja nggak setuju, tapi Whistler memberitahu tentang apa yang mereka gunakan untuk berburu, bahwa vampir sangat alergi terhadap perak dan bawang putih, dan juga rentan terhadap sinar matahari, khususnya sinar ultraviolet, dan memberi Blade senter UV baru untuk digunakan berburu. Whistler juga memberi Karen semprotan yang mengandung bawang putih dan perak nitrat, dan menyuruh Karen untuk membeli senjata. Blade menurunkan Karen di apartemennya, dan Karen mengemas pakaiannya, dan tiba-tiba datang seorang petugas polisi bernama Krieger. Dia menanyakan tentang kejadian di rumah sakit tadi malam, tapi itu cuma dalih untuk membunuhnya. Karen langsung menyemprotkan muka Krieger, tapi nggak mempan, ternyata dia manusia. Blade kembali dan memukuli polisi itu. Blade menjelaskan bahwa dia mengenali polisi itu. Dia adalah seorang manusia yang sangat patuh terhadap vampir dan ingin menjadi vampir. Blade memberitahu tato di belakang lehernya dan mengenalinya sebagai tanda Deacon Frost. Blade membiarkan Krieger lari. Blade dan Karen menunggu di situ sampai Krieger kembali ke mobil patrolinya.
mereka mengikuti Krieger sampai di sebuah klub vampir. Mereka memaksa masuk dan Blade mengejar Krieger sampai ke dapur. Krieger menunjukkan sebuah pintu rahasia di balik kulkas yang menuju ke sebuah ruangan rahasia. Karen dan Blade masuk ke situ dan menemukan sebuah ruangan yang berisikan banyak dokumen. Di klub vampir yang lain, Krieger tiba di mana dia melapor ke Frost tentang Blade dan dia kena jebakan Blade. Tiba-tiba Frost menggigitnya. Blade dan Karen menemukan vampir gemuk bernama Pearl yang bekerja sebagai penjaga rekor. Pearl mengaku bahwa Deacon Frost sedang meneliti ramalan vampir kuno. Salah satunya melibatkan ritual dan makhluk bernama La Magra. Karen membakar Pearl dengan sinar UV dan Blade mengambil hard disknya. Kemudian Blade meledakkan pintu di dekat situ. Mereka masuk ke dalam dan menemukan halaman-halaman dari buku Erebus, yaitu Alkitab Vampir. Mereka tiba-tiba disergap oleh sekelompok vampir yang dipimpin oleh Queen, yang sekarang dia sembuh dan tangannya telah tumbuh kembali. Queen menyiksa Blade dan menusukkan perak lancip milik Blade ke tubuh Blade sendiri. Tapi Queen tahu kalau Blade memiliki radio di telinganya untuk meminta bantuan. Tiba-tiba dinding meledak dan Whistler datang untuk membantu. Dia menembaki para vampir. Kemudian mereka bertiga melarikan diri melalui kereta bawah tanah. Queen dan anak buahnya mengejar mereka. Blade bergelut dengan Queen di samping kereta yang sedang lewat dan memotong tangan Queen lagi. Kemudian mereka kabur dengan menggapai gerbong kereta yang lewat. Ketika Blade dan Karen di dalam kereta, Blade menyuntikkan lebih banyak serum. Karen mencurigai bahwa Blade sebenarnya adalah seorang vampir, tapi Blade meresponnya kalau dia adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Kembali ke tempat persembunyian, Whistler menjelaskan sejarah Blade kepada Karen. Whistler menemukannya di jalanan dan memakan orang-orang gelandangan. Awalnya dia mengira kalau Blade itu vampir dan hampir membunuhnya, tapi dia sadar ibunya digigit vampir ketika mengandung Blade dan ibunya meninggal ketika melahirkannya. Dia mewariskan perubahan genetik. Blade adalah gabungan dari kemampuan manusia dan vampir. Dia bisa tahan bawang putih dan perak, bisa berjalan di bawah sinar matahari terbuka. Dari itu Blade diberi julukan Daywalker oleh vampir lain dan juga mempunyai kekuatan dan kemampuan penyembuhan seperti vampir lainnya. Namun dia juga mewarisi haus darah vampir. Whistler membuat serum untuk mengurangi keinginan Blade minum darah, tetapi tubuh Blade mulai menolaknya. Whistler juga memberitahu sejarahnya sendiri. Dia menikah dan punya 2 orang anak. Ketika mereka semua di rumah, seorang vampir menyandra Whistler dan keluarganya. Vampir membunuh mereka semua, tapi membiarkan Whistler hidup. Sementara itu, Queen berada di markas Frost. Dia dicaci maki karena kegagalannya yang kedua. Frost menyuruh Queen untuk kembali keluar dan menangkap Blade hidup-hidup. Queen bingung dengan perintahnya karena Frost dan semua vampir lain telah mencoba membunuh Blade selama bertahun-tahun. Setelah itu, Frost dan anak buahnya menculik Dragonetti dan membawanya ke pantai dekat matahari terbit dan dengan paksa mencabut taring vampir tua itu. Frost dan anak buahnya melindungi diri mereka sendiri dengan sunblock, pakaian hitam, dan helm sepeda motor. Mereka meninggalkan Dragonetti terbakar sampai mati di bawah sinar matahari. Kemudian Frost menghadapi para tetua yang tersisa dari Dewan Vampir. Dia meminta 12 orang untuk menjadi sukarelawan untuk proyek La Magra miliknya. Di persembunyian Blade, Karen meminjam barang dari rumah sakit tempat dia bekerja untuk mencoba dan menemukan obat untuk dia dan Blade. Barang yang dia bawa adalah formula anti-koagulan yang dikenal sebagai ETA. Ternyata memiliki reaksi ledakan ketika dicampur dengan darah vampir. Jadi dia memberikannya kepada Blade untuk digunakan sebagai senjata. Kemudian Blade juga memberitahu pada Karen bahwa Whistler menderita kanker, tapi dia menolak pengobatan, malah membantu Blade dalam melawan vampir. Ketika Karen memeriksa bekas gigitan vampir, Whistler datang dan memberitahu Karen bahwa dia semakin dekat untuk berubah menjadi vampir. Whistler dan Karen mendiskusikan upaya terakhirnya untuk menyembuhkan Blade dan Karen. Karen yakin bahwa formula baru yang dia buat akan berhasil padanya, tapi nggak yakin apa efeknya pada Blade, karena Blade dilahirkan dengan DNA vampir. Persembunyian mereka diserang oleh anak buah Frost, dan Karen diculik sementara Whistler dengan sadis dipukuli oleh para vampir. Blade kembali dan menemukan Whistler terluka parah dan terinfeksi oleh gigitan vampir. Whistler meminta Blade memberikan senjatanya untuk bunuh diri, dan Blade pergi untuk mempersiapkan barang-barang untuk menyerang markas Frost. Blade menyerang markas Frost dan membantai banyak penjaga. Dia mencoba formula ETA yang membuat vampir membengkak dan meledak.
Blade akhirnya mencapai ruang yang putih. Di situ, dia dihadapkan oleh seorang wanita yang memanggilnya Eric. Dia adalah ibu Blade, hidup kembali sebagai vampir untuk melayani Frost. Kemudian, Frost menyergap Blade dan mengungkapkan bahwa Frost adalah vampir yang menggigit ibu Blade saat dia hamil. Blade dan Karen diangkut menuju ke lokasi lain di sebuah kuil tempat ritual La Magra dilakukan. Di dalam, Blade membutuhkan serumnya, dan ketika mereka keluar nanti, Blade akan memakai obat milik Karen. Karen mengatakan bahwa obatnya mungkin akan menghilangkan kekuatan dan kemampuan regenerasinya, yang membuat sepenuhnya menjadi manusia. Sampainya di kuil, Karen dan Blade diperlihatkan tempat ritual yang akan dilakukan. Anak buah Frost mengambil pedang dan formula Eta. Frost membuang formula Eta, dan kemudian Karen dibuang ke lubang yang di dalamnya ada vampir seperti zombie. Dia adalah Curtis, teman Karen ketika di rumah sakit. Karen memukulnya dan berhasil keluar dari lubang itu. Blade dimasukkan ke dalam alat di mana sebagian besar darahnya diambil untuk ritual. Blade dan 12 anggota dewan vampir akan digunakan sebagai persembahan untuk ritual La Magra. Ke-12 anggota dewan dieksekusi dan jiwa mereka diserap oleh Frost, yang mengubah Frost menjadi La Magra atau Dewa Darah. Karen membebaskan Blade yang sangat lemah. Mengetahui bahwa hanya ada satu cara untuk membuat Blade sembuh, Karen meminta Blade menyedot sebagian darahnya. Awalnya Blade menolak, tapi akhirnya nggak ada pilihan lain dan menggigit Karen. Blade segar kembali dan lebih kuat dari sebelumnya. Ibu Blade tiba-tiba datang dan melawan Blade. Akhirnya Blade menusuk ibunya dengan tulang. Blade langsung menemui Frost. Dia memenggal kepala Queen untuk merebut kembali kacamata hitamnya dan berjuang melawan penjaga vampir yang tersisa. Pacarnya Frost mencoba membunuh Karen yang menembak dengan shotgun, tapi pacarnya Frost terlalu cepat dan menjatuhkan shotgun dari tangan Karen. Akhirnya, Karen membunuh pacarnya Frost dengan menggunakan semprotan formula Eta di mulutnya. Kemudian, kepala pacarnya Frost meledak. Kemudian, Blade dan Frost bertarung dengan pedang. Blade memotong lengan Frost dan membelahnya menjadi dua. Tapi Frost pulih kembali dengan mudah. Kemudian Blade melihat serumnya yang tersangkut. Frost mengajak Blade kalau serumnya nggak akan bisa membantu. Tapi Blade melemparkan pedangnya yang membuat serumnya jatuh. Dia mengambilnya dan langsung menancapkan semua serum ke Frost. Kemudian Frost membengkak dan meledak. Karen dan Blade keluar dari kuil itu. Blade mengatakan ada banyak vampir lain di luar sana yang harus dibantai. Blade meminta Karen untuk membuat serum yang lebih efisien. Film berakhir dengan Blade melanjutkan perburuan vampir di Moskow, Rusia. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.